Panggilan sholat jelas waktunya dan azan. Idza sami'ta nida, apabila kalian mendengar azan, nida itu azan maksudnya, fa'ajib, maka jawablah. Menjawab itu kalau laki-laki maksudnya apa? Menyegerakan diri ke masjid. Maka sampaikan, anjurkan kepada suami ibu untuk sholat berjamaah di masjid. Kecuali karena sakit, karena uzur ya, karena ada satu keperluan yang memang ya harus sholat di rumah ya lain. Tapi kalau dalam kondisi tidak ada halangan sama sekali, sehat, begitu. Idza sami'ta nida fa'ajib, apabila kalian mengenal adzan maka jawablah. Jawablah itu kalau laki-laki yaitu menyegerakan ke masjid. Kalau wanita gimana? Pengertian apabila kalian dengar adzan itu kalian jawab. Wanita kalau udah Allahu Akbar, ibu boleh langsung sholat. Walaupun adzannya belum selesai, tapi sudah waktu masuk sholat. Tapi kalau ibu mau mendengar dulu adzan itu lebih baik. Tapi kalau ibu tanya, saya mau langsung sholat Ustaz, walaupun baru Allahu Akbar, boleh. Karena mungkin ada keperluan yang lain ya. Nah, tapi kalau ibu mau nyimak dulu adzannya, nah, itu maksudnya dengarkan adzan, setelah itu baru ibu sholat. Kalau panggilan haji kaitannya dengan kesehatan dan ada rizki, ya aman, tidak ada halangan, tidak boleh menunda-nunda. Barang siapa yang menolak kewajiban haji sementara dia sudah diberi oleh Allah kesehatan, tidak ada sakitnya, kemudian juga rezeki cukup, maka wajib dia menunaikan ibadah haji. Kalau dia menolak haji, matinya siap-siap aja, ancamannya seperti Yahudi, Nasrani atau Majusi penyembah api. Ibu berdoa, hati-hati loh bu. Ibu jangan pernah bilang gini, "Hala Ustaz, boro-boro untuk haji, untuk umroh, uang untuk makan dia masih susah, untuk ini itu." Itu doamu jelek. Itu kufur, gak bersyukur. Ibu berdoa kepada Allah, ya Allah, hambamu ini setiap sholat menghadap kiblatmu ya Allah. Ya Allah dengan rahmatmu. Bu, doanya gitu. Boleh. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah dengan rahmatmu, dengan kasih cintamu ya Allah, mampukan aku ya Allah, mudahkan aku ya Allah untuk menunaikan ibadah haji atau umrah dengan caramu. Amin. Gitu. Dengan cara Allah, jangan dengan cara kita. Kalau dengan cara kita, Bu, uang itu sudah kepegang bisa lepas loh, Bu. Uang sudah siap untuk haji, ada yang nawarin murah, tanah kah, rumah kah, kendaraan kah, bisa lepas loh, Bu. Nah, karena niat nawaitunya digoda oleh syaitan. Sekarang panggilan kematian, yang ketiga kan ya panggilan sholat, panggilan haji, satu lagi panggilan kematian mana ayatnya? Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu panggilan kematian. Wahai jiwa yang tenang. Ya, coba Allah memanggil orang yang beriman itu, wahai jiwa yang tenang. Kenapa Allah telah rahmati? Kenapa orang ini dipanggil ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Ibu apa ayat itu, surat apa? Surat apa? Coba lihat ibu. Ya, ayat yang keberapa? Surat Al-Fajr ayat surat yang keberapa? Ini panggilan kematian. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i, kembalilah kepada Rabbmu dengan mendapatkan ridhonya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kamu tergolong dari hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Surat Al-Fajr ayat ke? Surat ke? Surat 89 ayat yang ke? Silakan bacakan Bu, yang keras. Ya. Yang keras.
Ibu mohon maaf ya, Allah akan mengakui kita sebagai hambanya Allah, dan kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Manakala dalam kehidupan ini kita melakukan sebagaimana yang Allah perintahkan. Apa itu yang menjadikan kita ini husnul khotimah, diakui oleh Allah sebagai hambanya, dirahmati, diridhai, dan dimasukkan ke dalam surganya? Apa kiatnya? Satu, kiatnya agar kita husnul khotimah, ya, dicintai, diridhai oleh Allah, diakui sebagai hambanya, dan dimasukkan ke dalam surga. Kiatnya apa? Satu, mau tulis? Kiat-kiat agar husnul khotimah, diridhai, dicintai Allah, dan dimasukkan ke dalam surganya. Diakui sebagai hambanya dan dimasukkan ke dalam surganya. Banyak sekali. Ini panggilan Allah loh Bu, yaitu kematian. Orang mati itu hanya dua Bu, husnul khotimah dan su'ul khotimah. Kita doa dulu sebelum kiatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam, wakhtim lana bil iman, wakhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman, dan husnul khatimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Sekali lagi, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, janganlah kau matikan aku kecuali setelah amal ibadahku lebih banyak dari dosa-dosaku. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, janganlah kau matikan aku kecuali setelah amal ibadahku lebih banyak dari dosa-dosaku. Amin ya rabbal alamin.